Rumah berapa tingkat? 3 Walid. Tahu gak kenapa saya suruh kamu punya kendaraan yang bagus? Kenapa saya suruh kamu untuk punya rumah yang bagus? Dulu saya kemana-mana pakai motor Vespa, kempes di jalanan. Alhamdulillah, tuh Betawi asli tuh, Betawi asli, nggak KW nggak. Walid, kenapa? Kamu nggak tahu? Dulu hidup saya susah. Saya ngajar di mana-mana pakai motor butut, motor jelek. Suatu ketika ada anak-anak kecil nih, bilang sama mamanya, bilang sama uminya, "Pi, saya pengen nanti kalau udah besar kayak Habib itu. Ilmunya banyak, jadi ulama, jadi kiai." Uminya bilang sama anaknya, Jangan, motornya butut. Jadi pilot, jadi dokter, jadi ini, jadi itu. Jangan jadi kiai, jangan. Tuh lihat tuh, motornya jelek. Kata anaknya, namanya anak kecil kan, polos. Oh iya mak, bener deh. Ya udah deh, saya mau jadi dokter aja. Nggak apa-apa ya dokter. Mobilnya banyak, dia nyuntik orang terus. Akhirnya Walid bilang apa? Saya perintahkan kamu beli kendaraan yang bagus, bangun rumah yang bagus, bukan untuk riya, bukan, tunjukkan sama umat Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang ngajarin agama, orang yang ngajarin Al-Quran, mereka nggak kekurangan dengan uang, mereka nggak kekurangan dengan harta. Jadi jangan dikira Habib, Ustadz, Kiai punya kendaraan mewah untuk pamer, tidak, tapi untuk menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita sebagai pengajar, guru agama yang menegakkan la ilaha illallah, bukan miskin. Kalau mau Allah pasti kasih. Ibu ya, alhamdulillah. Adik Ustazah Entin Soleha SHI, sambutan dari panitia direktur madrasah. Ibu Haji Entin panjang umur, sehat walafiat. Adik solehanya dapat duit. Rezekinya luar biasa. Pembacaan kalam ilahi Ustadz Ade itu, Ustadz Ade Purnama kita doain panjang umur. Cuman tadi seharusnya ada sari tilawahnya tuh yang bacain terjemahannya, jadi enak kita paham ya. Tadi saya lihat ibu-ibu di sana khusyuk banget, nganggut begini, kita lihat ngiler. Gak tahu gue siapa tuh. Ada di sini tadi penceramah kita Kiai Haji Ustadz Zarkasi Sihabuddin. Kita doain panjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat. Yang terakhir saya Habib Hamid bin Jatal Atos. Iya tuh gue. Bu, Habib tutup. Kata Nabi, adibu auladakum ala salasa khisal. Ajarin anak-anak kita sama 3 macam. Yang pertama, hubbi nabi hukum, cinta sama Nabi, sayang sama Nabi. Ini jangan dikira ibu, maaf ya bu, saya tahu ibu dari jam 7 sampai sekarang lelah, kaki juga tadi dari lipat enak, dia belonjol, lo geser dikit, kenapa kaki gue pegel? Jangan disentuh kesemutan. Tahu aja. Dari bersila belonjol. Gue tidur dulu ya. Ntar kalau Habib bagiin duit lu bangunin gue. Memang lelah, keringat, panas, tapi jangan dikira Nabi diam sama kita. Nabi panas,
Iya, panas. Lo duduk di panas sih. Kepindang apa? Ini Betawinya Masya Allah sini emang luar biasa. Apalagi yang di tengah tuh. Itu yang di tengah murid kita tuh. Kita tahu dia diri juga kita tahu. Mana orangnya tadi? Ada. Tunjuk tuh tangannya. Dia dompet masih tebal. Alhamdulillah. Ajarin anak kita biar cinta sama Nabi. Maulid biar hadir. Izin sama suami. Nggak dikasih beb. Ya peluk kayak apa cium. Gitu. Masa nggak bisa ngerayu? Rayu suaminya. Bang ya Allah itu Nabi bang. Adain maulid. Iya hadir deh neng. Ya ntar kalau mau berkat kebanyakan. Ntar kalau orang udah pada pulang. Ya. Oh, lu jangan pulang duluan. Itu kan di depan ustazah tuh ada itu orangnya ya. Jangan pulang duluan, lu masukin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajarin anak kita biar cinta sama Nabi. Ada di zaman Nabi namanya Ummu Sulaim. Nabi datang nih dari Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah. Wah disambut tala'al badru alaina min sani tiwada wajaba mada'a. Wah datang Nabi, semuanya berdiri. Ada yang ngasih onta, ada yang ngasih kambing, ada yang ngasih korma, ada yang ngasih gandum, bertumpuk. Datang ya Rasul, hadiah. Ya Rasul, onta. Ya Rasul, kambing. Ya Rasul, semuanya pada ngasih. Ummu Sulaim diri nangis dia. Ya Allah, orang pada ngasih. Saya ngasih apa nih? Saya sayang, saya cinta sama Nabi. Dipanggil anaknya Anas. Anas, sini Anas. Sini sayang, kamu maju. Nah, cepat kasih duit. Ya, Tapi kebanyakan duit langsung sendiri. Pos. Iya bener. Airnya taruh dulu saya. Duitnya jangan kasih Habib. Nih Ummu Sulaim. Nabi datang orang pada ngasih, dia orang miskin Ummu Sulaim. Cuman dia punya anak. Kopiannya yang harus ya. Iya pintar, pintar. Dideketin Nabi, ya Rasul. Yang lain pada ngasih, saya nggak ngasih ya Rasul. Saya punya anak ya Rasul. Saya hadiahkan anak saya untukmu ya Rasul. Untuk bantumu ya Rasul. Dari kecil anaknya. Siapa namanya sayang? Fatir. Fatir. Kelas berapa? 2. Ibunya hadir nggak? Ada. Mana? Mana Bu? Ntar kasih duit ibunya ya. Iya. Kasih duit. Duit cepet. Kasih. Kasih ibunya. Kasih ibunya. Hah? Kapal Quran. Juz 30. Subhanallah. Insyaallah. Ya. Ya. Awas tuh besi. Ya, Masya Allah. Nah, sudah. Udah. Nggak ada ya Rasul. Saya nggak ada apa-apa. Cuma anak doang saya hadiahin buat engkau ya Rasul. Terima kasih. Ring satu dia. Dari kecil tuh anak megangin sendal Nabi. Dipegangin sama tuh anak. Anaknya sini. Pakaian Nabi dicuciin sama dia. Imamahnya Nabi. Setiap Nabi mau jalan, bajunya udah rapi. Anak masih kecil. Anak saya mah dia. Yang lain ngasih harta, yang lain ngasih onta, ngasih gandum, ngasih kurma, bahkan ngasih rumah buat Nabi. Tapi Ummu Sulaim, anaknya dikasih buat Nabi ya Rasul. Ini anak saya. Kamu jadikan apa saja, terserah mau dijadiin budak, mau dijadiin apa, terserah ya Rasul. Pokoknya saya ngasih anak saya yang saya cintai, yang saya sayangi. Gitu dong Bu. Anaknya suruh hadir pengajian, ya, bantu kiainya, bantu ustadznya. Lo ngapain bantu kiai nggak dapat duit? Kalau maluin, ya Allah. Udah terlihat kan udah. Tuh anak sekarang ngebantu ustadz, ngebantu kiai, nanti insya Allah tuh anak bisa ngebantu ibu. Coba kalau ibu meninggal nanti, ya tuh anaknya bilang ke kiainya, Pak Kiai, Habib, Umi meninggal. Langsung karena anaknya berkhidmah sama gurunya,
sayang sama gurunya karena ibunya ridho, bapaknya ridho, dia bantu para pejuang-pejuang kiai, ustadz dan habib. Akhirnya ibunya disolatin ame tuh kiai, ame tuh habib, ame tuh ustadz, tuh kiai nge-share ke WA-nya, nge-share ke murid-muridnya, nge-share tuh habib ke grup-grupnya, ustadznya. Wah, pada berdatangan, banyak yang nyolatin ibunya. Tuh hadirin, maka kita kalau punya anak, dia rajin ngaji, dia bantu kiainya, dia bantu madrasahnya, dia bantu ustadz dan habibnya dan ustadzahnya, gembira, senang. Kita nggak bisa kasih ustadzah kita. Allah kesian ustazah naik Grab. Nah, kamu kan bisa bawa mobil, nak, jemput ustazah ya, nak, setiap ngajak pakai mobil saya, nggak apa-apa. Ya, kalau ustazah mau jalan-jalan ke puncak nggak apa-apa, anterin. Ya, nanti bensin kita yang isi. Ya Allah, mah, kesian ustazah mah. Kalau kita beliin mobil gimana mah? Ya, nggak apa-apa. Ayo ustazah mau mobil apa? Cuman ada kayak yang begitu? Nggak ada. Yang kedua, hadirin, ajarin cinta ame keluarga Nabi, ame keturunan Nabi yang sekarang lagi diobok-obok ame si Imad. Keturunan Nabi katanya nggak nyambung, hati-hati. Kita ini orang Betawi, kita ini tahu ulama-ulama kita, kiai kita, mualim kita. Kalau hari ini dia jelek-jelekan habaib, besok kiai dia jelek-jelekin, hadirin. Besok ustazah dia jelek-jelekin, besok ustadz dia jelek-jelekin, hadirin. Enggak, kita orang Betawi enggak mempan nih gituin, hadirin. Kita punya cinta sama ulama, kita punya cinta sama pewaris Nabi. Al ulama warasatul. Yang terakhir, ajarin anak kita baca Al-Quran. Bu, yang bisa baca Al-Quran, ajarin tetangga-tetangga. Gak apa-apa yang tua gak belajar, anak-anaknya gak apa-apa. Bagaimana ketika Nabi masuk ke Taif, disambitin pakai batu. Bahkan mohon maaf, kotoran-kotoran ontak dan kambing dilemparin ke kepalanya Nabi, hadirin. Nabi gak balas. Nabi keluar dari Taif, duduk di atas di gunung. Itu gunung bergoncang. Kata Nabi, diam. Tahukah kamu siapa yang berada di atas gunung ini? Anta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata kedua gunung itu? Wahai kekasih Allah, izinkan saya untuk menghancurkan semua penduduk Taif yang menzalimu. Apa kata Nabi? Jangan, jangan. Saya minta sama Allah, mudah-mudahan dari tulang-tulang sulbi ibunya akan lahir pejuang-pejuang Islam. Subhanallah. Maka itu ajarin anak kita Al-Quran. Maka saya bilang sama anak saya Muhammad, Hasan, Husain, Fatimah, Abu Bakar, Abah akan cinta sama kamu. Abah akan menganggap kamu sebagai anak 100% kalau kamu udah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah, semuanya udah bisa. Abu Bakar udah bisa, udah masuk ke surat Al-Baqarah. Itu modal kita, hadirin. Saya pernah hadir Pak Kiai di Pondok Indah, rumahnya 2000 meter, mobilnya macam-macam. Pas orang tuanya meninggal, saya bilang anak-anaknya mana? Ini Beb 6 orang, yuk kita baca Yasin. Maaf Beb, kita belum bisa baca Quran. Sekolahnya di Amerika, sekolahnya di Australia, sekolahnya di Malaysia, di luar negeri, 6-6-nya. Satu pun gak ada yang bisa baca Al-Quran. Bu, bangga kalau anak kita udah bisa baca Al-Quran. Gak ada modal kita yang lain kecuali keturunan kita bisa baca Al-Quran. Kita meninggal nanti dia bacain Yasin, dia khatamin Al-Quran, dia niatin buat kita. Itu adalah bekal kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Kita baca doa penutup. Shadaqallahul azim. Allahumma ra'amna bil waj'alhu lana
Ya Rabbal Alamin. Kata Nabi, kalau ada umat saya yang umurnya udah 40, dia belum bisa baca Al-Quran, maka ditakutkan meninggalnya meninggalnya dalam keadaan jelek. Bu, belajar ya Al-Quran ya, jangan ngomongin orang aja bu, ya, buka aib orang jangan. Ibu cerewet dalam baca Al-Quran, jangan malu-malu. Ada ustazah banyak, datengin ngaji, nggak apa-apa, disalahin nggak apa-apa, disalah dibegini nggak apa-apa, biar bisa. Tolong ya bu ya, 40 tahun, hati-hati. Orang yang umurnya lebih 40 tahun belum bisa baca Al-Quran, ditakutkan meninggal dalam keadaan dalam keadaan jelek. Hadirin, saya pernah dengar cerita ada orang meninggal, ya, tahu-tahu nggak ada anaknya, nggak ada yang bisa baca Al-Quran, disetel kaset, disetel pakai handphone, anaknya nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Gimana kalau kita meninggal nanti begitu, bu? Mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa baca Al-Quran. Ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari majelis yang mulia, majelis maulid yang mulia, memuliakan Allah dan Rasulnya, memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan keluar dari tempat ini ya Allah, kecuali mereka yang bisa baca Al-Quran, mengajarkan yang belum bisa. Yang belum bisa mudah-mudahan mereka lancar lisannya ya Allah untuk membaca Al-Quran. Tanda orang sayang sama Nabi, dia bisa membaca Al-Quran. Yang sudah bisa terus membacanya terus menerus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kiai, Pak Ustazah, mohon maaf semuanya. Ya, Habib minta maaf. Doa Pak Kiai. Ini doa, langsung doa. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu ya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Allah, jadikanlah kami pecinta Rasulullah, jadikanlah kami pecinta keturunan Nabi, para ahlil baitnya ya Allah, keturunan Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mencintai Al-Quran, yang mau belajar membaca Al-Quran. Ya Allah, kalau di antara kami sudah ada yang lancar membaca Al-Quran, mudah-mudahan dia mau ngajarin nama yang lain. Kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, mudah-mudahan dia mau belajar. Allahumma bersama-sama Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua kali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sekali lagi angkat suaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, saya ada acara lagi di Kebun Nanas. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari Kebun Nanas saya ke Depok, dari Depok ke Cilangkap, dari Cilangkap ke Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan ke Kampung Ranjang. Ya kasur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ntar
ntar, penuh. Ntar, udah masuk dulu. Penuh. Masuk dulu, penuh. Bisa. Ntar. Ada pemain dulu, penuh banget. Ada balik. Ya ntar nungguin tuh, penuh banget tuh. Ntar kamu susah. Iya. Sekali lagi kepada seluruh guru yang seluruh saudara yayasan dimohon ke atas panggung. Terima kasih. Tuh kan penuh banget kan? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Nanti dulu pakai tahu dulu. Hah? Apa? Ini apa di sini? Kamar mandi yang kamu tadi kemana? Ya iya, coba abang ke sana. Abang masuk. Iya, maksudnya terus. Maaf Bu. Enggak ada. Siapa? Mamanya. Oh, di depan. Ntar lah itu mah, biasanya belakangan. Terus sono ke depan. Sampai sini. Mau ikut gak? Oh, kamu pakai baju ini? Iya. Mana lagi temennya? Cuman berdua doang. Di atas. Oh iya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha Oh, kenalan Kakak Zahra. Anak aku. Ada. Gak mau. Ntar nak. Jangan balik. Nggak boleh ngambil. Udah. Ntar mak, lagi rame banget, susah. Sini masuk dulu, adem. Adem. Iya maksudnya, mama sini, mau bareng sama saya nggak? Naik motor. Lah susah itu, rame banget. Hai. Udah. Misi ya kata misi. Enggak ada yang nampil. Mau kemana Bahir? Bahir mau kenalan nggak sama anak saya? Abang Bahir sama Abang Umair. Ayo, udah bisa ya? Udah yuk, bawa itunya. Ayo buruan. Ayo pulang yuk. Iya yang itu, yang ada berondong ya. Ayo pulang yuk, udah mendingan yuk. Ayo Nini. Sendalnya di itu, di bawah itu, Ratu ada sendalnya? Ada nih. Ada sepatunya. Yuk, di bawah. Pakai kaki aja, nggak usah pakai tangan. Jatuh.
Ayo. Ayo. Ayo, maju. Entar. Nenek mana tadi? Bukan event di sana, tadi dah saya di sana. Ini mau Cimori. Hah? Ya udah beli. Enggak ada nih. Enggak jadi. Ya udah ayo pulang. Sini belok. Ke sini, motornya kan di situ tadi. Nenek mana nenek tadi? Enggak ada dia. Aduh. Tahu mama mana?